Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Man hafidha al-hadis hadithun saghir atau qasir, hadisnya pendek nah. Sulaiman hafidha enggak hafal. Subil hafidha inda sighar man hafidha falyaqra. Anak-anak banin man hafidha falyaqra, yang hafal baca. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, a'anakumullah wa 'allamakumullah. Hadisnya pendek ya, digunakan untuk menghafal daripada untuk ngobrol tentang debat. Yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Jangan nunggu disuruh, diminta. Hifdzul ahadits khair minad dunya wa ma fiha. Harus ditanamkan semenjak dini. Indal kibar man hafidha falyaqra. Poin mata wa ujriya alaihi. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, a'anakumullah wa 'allamakumullah. Perhatikan hifdzul ahadits wa hifdzul Quran wa muraja'atiha. Yang diberikan kemudahan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan
kelebihan tersebut untuk menghafal, untuk ta'ah, untuk sesuatu yang akan bermanfaat baginya. Jangan digunakan untuk ngobrol, ya, atau untuk bermain. Dan ini bentuk syukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bayanu syuhada. Penjelasan tentang para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Selain dari orang yang jihad fi sabilillah, lalu dia meninggal fi sabilillah, maka dikatakan syahid. Di sana pun ada orang-orang yang meninggal insyaallah taala ajruhu syuhada. Pahalanya pun seperti pahala orang-orang yang meninggal syahidan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala qala haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik wa huwa ibnu Anas ibnu Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah sanadun humasi dan sanadnya mutakarrir, terulang, dan insyaallah taala mudah dan gampang untuk dihafal. Lebih-lebih seorang talibul ilmi yang senantiasa menghafal sanadul hadis, dihafal sanadul hadis yang mutakarrir. Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lah. Masyaallah. Ketika seseorang berjalan di suatu jalan, wajada ghusna syauqin, lalu dia menjumpai tangkai duri di tengah-tengah jalan. Fa'akharahu, lalu orang tersebut menyingkirkan gangguan tersebut dari jalan. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan orang tersebut dan mengampuni dosanya. Masya Allah. Hanian. Wa qala asyuhada khamsatun. Dan orang-orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Al-mat'un. Al-mat'un adalah orang yang meninggal dikarenakan apa? Ta'un. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fa ammal mat'un fa huwa alladhi yamutu fit ta'un. Seseorang yang meninggal dikarenakan apa? Penyakit ta'un yang menyerangnya. Dan di sana ada hadis yang lain, at-ta'un syahadah likulli muslim. Orang yang terkena ta'un itu adalah syahid bagi seorang muslim. Yang kedua al-mabtun. Yang termasuk syahidan adalah al-mabtun, yang seseorang meninggal dikarenakan sakit perut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-mabtun huwa sahibu da'il batn wa huwa al-ishal. Seseorang yang terkena sakit perut, yaitu mencret.
Walaupun ada yang mengatakan selain dari mencret seperti intifakhul batn, perut yang kembung, atau sesuatu yang terasa di dalam perutnya, walaupun tidak ishal, walaupun tidak mencret. Fahuwa am. Maka hadis ini am, al-mabqun, seseorang yang terkena sakit perut, baik mencret ataupun tidak mencret, terkadang tidak mencret tetapi perut diputar-putar sehingga dia merasakan sakit yang sangat. Jika tiba-tiba kemudian meninggal disebabkan perut yang menyakitkan itu, fahuwa syahidan. Ihtasabul ajr indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka dia insya Allah termasuk dari syuhada. Jika memang ihtisabul ajr indallahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga al-ghariq. Termasuk dari syuhada adalah al-ghariq. Orang yang tenggelam. Baik di lautan ataupun di air tawar. Fal-ghariq termasuk apa? Syuhada. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam termasuk syuhada. Termasuk syuhada. Masya Allah. Dan jika meninggal dalam keadaan gharik, tenggelam, nahsabuhu syahidan. Kita mengharapkan dia termasuk dari para syuhada. Yang keempat, sahibul hadm. Seseorang yang terkena tumpukan, baik tumpukan tanah atau reruntuhan rumah atau reruntuhan bebatuan atau yang lainnya. Sahibul hadm yang terkena reruntuhan, mati dikarenakan apa? Naam, tertimbun. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa sahibul hadam may yamutu tahtah. Dan sahibul hadam adalah orang yang meninggal di bawah timbunan itu. Ketika ada longsor tertimbun ataupun ketika naam gempa sehingga rumahnya hancur tertimbun. Mudah-mudahan minasyuhada. Mudah-mudahan termasuk dari para syuhada. Wa syahid fi sabilillah. Dan yang ketujuh adalah yang kelima adalah asyahid fi sabilillah. Orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan ala sabilil hasar. Bukan terbatas dari syuhada, cuma 5. Di sana ada hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya asyuhada lebih dari 5. Salah satunya adalah al-mar'ah tamutu bi jama'. Seorang wanita yang meninggal dikarenakan naam hamil yang akan melahirkan. Ya, ini termasuk apa? Jihad. Termasuk apa? Syahid. Seorang wanita yang meninggal ketika mau lahiran atau ketika mengandung. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi taala wa ammal mar'atu tamutu bi jama' fa huwa bi dhammil jim bi juma' wa fathiha wa kasriha wa dhamm ashhar allati tamutu hamilan jami'atan waladaha fi batniha. Hamil bersama Pak anak yang dikandungnya. Kalau meninggal, Masya Allah. Termasuk apa? Insya Allah mendapatkan pahala syuhada. Dan salah satunya adalah al-hariq.
orang yang terbakar. Terbakar minasyuhada. Dia orang yang akan mendapatkan apa? Mati syahid. Pahala syahidan. Masya Allah. Dari sini, dari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bayanus syuhada, penjelasan tentang orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Dari hadis ini adanya faedah. Naam. Dari lafaz yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, termasuk asbabul maghfirah, sebab akan diampunkannya dosa seseorang. Baik syauk, duri, atau hijarah, batu, atau yang lainnya. Jika seseorang menyingkirkan gangguan tersebut dari jalan kaum muslimin, maka insyaallah ta'ala akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbabul maghfirah kathirah. Sebab-sebab diampunkannya dosa seseorang itu banyak. Salah satunya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan ini berbentuk hissiyah, sesuatu yang terlihat dan teraba. Dan masuk ke dalam pembahasan ini adalah menyingkirkan gangguan yang berbentuk ma'nawiyah, seperti an-nahyu anil munkar, melarang dari suatu kemungkaran, dari kebid'ahan, kemaksiatan. Naam, dan pahalanya sangat besar, bahkan dia termasuk orang yang akan menjadi orang yang mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baik manusia. Salah satunya an-nahyi 'anil munkar. Menyingkirkan kemungkaran dari kaum muslimin, memperingatkan kemungkaran dari kaum muslimin, mengingatkan kemungkaran kepada kaum muslimin. Ini termasuk apa? Naam. Sesuatu yang akan menjadikan seorang mulia. Menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, syakarallahu lah, fama balu bihadhi. Maka bagaimana dengan perkara yang sangat agung ini? Menyingkirkan, mengingatkan dari perkara-perkara na'am yang akan membinasakan, menghancurkan kaum muslimin. Dari mu'taqad, keyakinan yang tidak benar, minal bid'ah wal khurafat. Dan di sini umum, baik yang melakukannya itu adalah da'i ilallah, ataupun yang melakukannya adalah seorang talibul ilmi, atau yang melakukannya adalah na'am yang lainnya, baik yang besar ataupun yang kecil. Fa insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan ajrun azim, pahala yang sangat besar. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Faman na'am. Man di sini nakirah fi siyaqil umum. Man, siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan. Jika tidak mampu,
dengan mulut jika tidak mampu dengan hatinya. Dan itu yang paling kecil dalam pengingkaran. Mengingkari dengan hati. Jangan sampai ada mubalah, tidak peduli. Ini penyakit tidak peduli itu. Ya. Kalau sampai tidak peduli, nggak mau kamu saya, naam. Ini seakan-akan dia tidak memiliki iman. Ingkarilah dengan hatinya, wadzalika ad'aful iman. Pengingkaran dengan hati selemah-lemahnya keimanan. Orang yang memiliki keimanan, dia akan mengingkarinya. Walau biqalbihi, walaupun hanya dengan hatinya. Dan dari hadis ini adanya penjelasan tentang asyhada sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dalam hadis ini disebutkan asyhada itu ada 5, al-mat'un, al-mabqun, al-gharik, wa sahibul hadam, wa syahid fi sabilillah. Insyaallah ini yang dihafal ya. Naam. Cukup insyaallah satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan itu yang dihafal. Ya, jangan nunggu disuruh dulu, harus apa menghafal dengan sendirinya. Yang akan mendapatkan manfaat diri sendiri. Ya. Dan menghafal ahadits Rasulullah SAW itu tidak rugi. Barakallahu fikum. Bahkan yazdadul iman insyaallah ta'ala. Akan bertambah keimanan seseorang. Dan sanadul hadisnya sahlan mutaqarrirah. Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.